orang-orang Indonesia tidak boleh menjadi budak di tanah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani di Klaten. Ini menarik untuk kita simak sebagai referensi buat kita untuk menggugah hiroh kita. Kiai Maduddin di dalam video yang akan kita dengarkan bersama-sama ini mengatakan, pasca Pilpres kita semua sudah menunaikan kewajiban mencoblos siapapun pilihan kita, entah 01, 02, 03, ini wajar. Kita sudah melewati kewajiban kita pencoblosan. Sekarang kita kembali untuk berangkulan membangun Indonesia lebih maju, lebih bermartabat, lebih aman, tentunya kan gitu. Lupakanlah perbedaan di Pilpres. Waktunya kita menjalin kerjasama, waktunya menjalin silaturahmi, waktunya kita guyub rukun lagi, ngopi bareng kalau istilah orang-orang sekarang. Kan asik loh, asik. Terus Kiai Maduddin juga mengingatkan kepada kita semua bahwa sejarah orang Nusantara ini luar biasa, ditakuti. Bahkan ada orang Portugis mengabadikan bahwa orang Nusantara itu tidak bisa dibuat main-main. Siapa yang berani memegang kepala orang Nusantara pasti dihajar. Siapa yang pada saat orang Nusantara lewat terus orang lain itu berada di ketinggian, terus diingatkan sama orang Nusantara tidak mau turun, dihajar. Wah, ditakuti. Tapi hari ini kenapa? Kenapa kita menjadi jongos di negeri kita sendiri? Kita menjadi inlander di negeri kita sendiri. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Jangan mau dijadikan budak di negeri kita sendiri oleh para pendatang yang mengatasnamakan cucu Nabi. Ini pembodohan. Iya kalau benar. Mereka selalu doktrin. Doktrinnya itu halus semua. Tidak beralasan. Kan begitu. Wah, ini menarik. Kita dengarkan bagaimana ceramahnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Sambil ngopi, kita dengarkan bersama-sama. Suasana Pilpres, kita hadir dalam suasana penuh dengan persaudaraan. Betul? Kemarin ada yang ngedukung anu, ada yang ngedukung anu, ada yang ngedukung anu. Hari ini kita semua bersatu lagi. Alhamdulillah. Kita tidak boleh terpancing oleh ajakan-ajakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengacaukan negara kita. Betul? Pilpres sudah berlalu, tinggal menunggu nanti KPU umumkan siapa yang akan menjadi pemenang. Maka yang diumumkan oleh KPU itu adalah presiden kita bersama. Amin. Presiden yang akan mencintai seluruh rakyat Indonesia. Presiden yang akan membawa kesejahteraan untuk kita semua. Presiden yang akan melanjutkan pembangunan Pak Jokowi, perjuangan PDI, dan seluruh para pemimpin-pemimpin bangsa kita yang telah membawa sampai hari ini jalan tol, alhamdulillah, dari Banten sampai ke Sragen cuma 7 jam. Saya tadi jam 8 nyampe jam 3 lewat.
Ini adalah berkah dari Allah Subhanahu. Kemenangan Indonesia ini adalah kemenangan Indonesia, walaupun yang jadi bukan yang kita dukung umpamanya, tapi ini adalah kemenangan Indonesia. Yang penting orang Nusantara akan menjadi tuan rumah di Nusantara. Orang Nusantara tidak boleh jadi budak di tanah Nusantara. Orang Jawa tidak boleh jadi budak di tanah Jawa. Orang Sunda tidak boleh jadi budak di tanah Sunda. Orang Sumatera tidak boleh jadi budak di tanah Andalas. Orang Kalimantan tidak boleh jadi budak di tanah Borneo. Orang Sulawesi tidak boleh menjadi budak di tanah Goa dan Bugis. Orang-orang Maluku tidak boleh menjadi budak di tanah Ternate dan Tidore. Orang-orang Papua tidak boleh menjadi budak di tanah Papua. Orang Nusa Tenggara Barat tidak boleh menjadi budak di tanah NTB dan NTT. Orang-orang Bali tidak boleh jadi budak di tanah Bali. Orang-orang Madura tidak boleh menjadi budak di tanah Madura. Orang-orang Indonesia tidak boleh menjadi budak di tanah Indonesia. Seorang sejarawan dari Portugis yang bernama João de Barros pernah menulis dalam bukunya Décadas de Asia tahun 1500-an. Dia datang ke tanah Jawa. Apa yang ditulis oleh João de Barros? Dia tulis orang Jawa di abad 14 mempunyai kehormatan tinggi. Kalau ada orang asing memegang kepalanya, langsung dibunuh. Lihat dalam buku João de Barros di abad ke-16. Penulis Portugis yang lain, Diego de Doucota, dalam buku De Asia, dia mengatakan orang-orang Jawa kalau dia jalan ada orang asing di tempat yang tinggi, maka dia berisyarah kepada orang asing itu untuk turun dari tempat yang tinggi karena dia mau jalan. Kalau orang asing itu tidak mau turun, langsung dia tusuk dengan keris. Ini yang dicatat oleh orang-orang Portugis di abad 16. Betapa orang-orang Jawa tidak mau direndahkan oleh orang-orang asing. Seorang Portugis yang lain yang bernama Tome Pires dalam bukunya Summa Oriental di abad ke-16 juga mengatakan orang-orang pesisir Jawa Tengah sudah mempunyai kapal-kapal perang yang sangat modern. Jika kapal-kapal perang Portugis dijejerkan dengan kapal-kapal perang orang-orang Jawa Tengah, maka kapal-kapal perang Portugis ini tidak ada apa-apanya. Ini adalah menunjukkan betapa orang-orang Eropa, orang-orang Portugis kala itu memiliki rasa hormat yang begitu tinggi terhadap orang-orang Jawa. Karena apa? Karena orang Jawa ketika itu memiliki sikap, memiliki jati diri sebagai orang-orang Jawa yang dia merasa bahwa dirinya adalah keturunan daripada raja-raja besar di masa lalu, yang dia merasa bahwa dirinya adalah keturunan para orang-orang yang telah mampu untuk membangun Borobudur, membangun Prambanan, di mana ketika itu Eropa masih dalam kegelapan, di mana ketika itu
Arabia masih dalam kejahiliaan, tetapi tanah Jawa ketika itu sudah mampu untuk membangun Borobudur dan Prambanan. Menurut Profesor Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi PBNU, sekarang sudah almarhum, bahwa ajaran sosiologi di tanah Jawa, ajaran kelompok-kelompok masyarakat di tanah Jawa yang kemudian diadopsi oleh saudara-saudara kita dari agama Hindu, bahwa kelompok sosial yang ada di Indonesia ada bukan berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan prestasi. Ada Brahmana, ada Kesatria, ada Waisya, ada Sudra. Ini bukan kasta, tapi ini disebut oleh orang-orang Jawa masa lalu dengan catur warna, dan bukan berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan prestasi, pilihan-pilihan hidup, kesemangatan dalam menggapai cita-cita. Dia yang jadi Brahmana bukan dia anak Brahmana, tapi siapa saja yang mau untuk belajar ilmu-ilmu kebrahmanaan. Dia yang jadi kesatria bukanlah mesti dia harus anak seorang kesatria. Siapapun dia, walaupun dia dari Sudra, tapi kalau dia kemudian belajar, maka dia bisa menjadi kesatria. Waisya, golongan orang-orang kaya, itu bukan karena keturunan, tapi siapa saja dia mau dagang cilok, mau dagang bakso ke Tangerang, maka kemudian dia banyak duit, dia akan naik dari Sudra menjadi Waisya. Menurut Profesor Agus Sunyoto, bahwa yang demikian itu bukan hanya ada di dalam ajaran saudara-saudara kita agama Hindu, tetapi juga jauh dari ajaran nenek moyang kita orang Jawa, di mana siapa saja bisa jadi Brahmana, siapa saja bisa menjadi kesatria. Kalau dari golongan Sudra, buruh, tani, dia mau belajar ilmu-ilmu pemerintahan, maka dia bisa menjadi kesatria. Kalau anak Sudra, dia mau belajar ilmu-ilmu keagamaan, maka dia bisa menjadi Brahmana. Kalau dia banyak duitnya, siapapun dia, maka dia disebut daripada golongan Waisya. Kalaulah ajaran seperti ini dari leluhur kita, maka ajaran ini adalah sesuai dengan konsep Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kemuliaan menurut leluhur kita itu diukur dari ketidakmauannya terhadap harta kekayaan. Semakin dia menjauh dari kekayaan, maka derajatnya di depan masyarakat akan semakin tinggi. Kenapa Brahmana begitu mulia, disebut ranking pertama dalam strata sosial nenek moyang kita zaman dulu? Karena Brahmana sama sekali tidak punya harta, tidak punya rumah. Kadang-kadang dia bertapa di goa, menjalankan ritual-ritual spiritual. Kemudian yang kedua, siapa? Kesatria. Kesatria tidak punya kekayaan, tetapi hidupnya dijamin oleh negara. Kesatria dari mulai raja, dari mulai patih, tumenggung, bupati, dalam tatarannya dia sebenarnya tidak boleh mempunyai kekayaan, hidupnya dijamin oleh negara. Kenapa dia itu mulia menjadi strata kedua? Karena dia tidak punya kekayaan, tetapi hidupnya dijamin oleh negara. Kenapa Waisya, para konglomerat, walaupun dia kaya raya, tanahnya ngablak-ngablak, hartanya banyak, sawahnya luas, tapi kenapa dia tingkatannya tingkat ketiga dihormati oleh masyarakat Jawa pada zaman dulu? Karena dia sudah punya rumah, dia sudah punya tanah,
semakin harta kekayaan itu melimpah, orang-orang Jawa dulu semakin merendahkannya. Kenapa orang Sudra itu kemudian menjadi keempat? Karena dia pembantu daripada Waisa, pembantu daripada konglomerat. Tetapi di dalam strata sosial masyarakat Jawa ketika itu, kalau anak seorang buruh kemudian dari dia mendapatkan gaji dari orang-orang Waisa